Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 2. Ya, ini video pembelajaran kita ya untuk pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Jadi ini adalah bukunya kemarin yang sudah kalian dapat ya dari madrasah. Sayangnya ya, saya mohon maaf ini karena bukunya ternyata tidak update ya, tidak sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Jadi untuk materinya yang ada di sini yaitu irisan dua lingkaran dan integral tentu. Jadi harusnya lingkaran dan polinomial ya, harusnya seperti itu. Tetapi yang di sini hanya ada lingkaran. Lingkaran ini pun ya saya lihat hanya ada 3 yang materi kita. Jadi yang D, E, F, G dan seterusnya ini bukan materi kita. Jadi nanti yang saya jelaskan mungkin hanya 3 poin dari lingkaran ini saja. Dan untuk materi polinom nanti akan saya siapkan modul ya. Nanti lingkaran nanti kalau memang kurang ya, di dalamnya kurang kaya akan materi, tentu akan saya tambah dengan modul. Karena lingkaran ini sebenarnya materinya cukup panjang, tetapi di sini yang tertulis yang sesuai dengan kurikulum kita hanya 3. Jadi yang pertama ini ada materi kita yaitu lingkaran ya, yang kita pakai sementara. Jadi ini nanti kalau sudah habis materi yang sesuai dengan materi kita, itu tentu kita akan ganti dengan modul. Baik, lingkaran ini sudah kalian pelajari kemarin ya, mengenai lingkaran itu seperti apa, konsep-konsep lingkaran dan definisi lingkaran. Ya, saya ingatkan kembali bahwa lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu, di mana titik tertentu itu dinamakan sebagai titik pusat. Ya, jadi maksudnya begini, himpunan titik-titik. Himpunan itu adalah kumpulan atau gabungan, kemudian titik-titik yang berjarak sama. Ya, jarak itu berarti sesuatu ukuran. Jadi misalkan jaraknya 2 cm ya, kira-kira seperti ini. Ini titik pusat ya, kita lambangkan P. Kemudian ini salah satu titik ya, berjarak 2 cm. Maka titik-titik lain, jadi karena himpunan titik-titik, jadi titiknya tidak hanya satu. Jadi semua titik yang berjarak 2 cm dari titik P ya, itu kita gambarkan. Ini di sini ada, di sini, di bawah, di pojok sini, di sini. Pokoknya semua titik yang berjarak 2 cm. Nah, jadi nanti membentuk itu, titik-titiknya membentuk sebuah lingkaran. Jadi karena himpunan titik-titik yang berjarak sama, itu maksud dari definisi lingkaran. Karena ini titiknya banyak sampai membentuk garis ya, sampai garis begini. Itu definisi lingkaran ya, maksud dari jarak himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu, lingkaran. Jadi begini. Kemudian kita masuk ke materi ya, materi kita yaitu persamaan lingkaran. Jadi lingkaran itu sudah kalian bahas dulu waktu SD pun ada materi mengenai lingkaran, tetapi kalian di situ hanya menghitung keliling, menghitung luas dan lain-lain. Tetapi untuk materi di tingkat aliyah itu materinya beda, lingkarannya beda, yaitu dengan analitik. Maksudnya analitik itu menggunakan persamaan X dan Y dalam menggambarkan suatu lingkaran. Tentu ya, lingkaran ini digambarkan di bidang kartesius ya, masih kalian akan sering menemukan ini. Kartesius seperti ini ya, sumbu X dan Y, di mana lingkaran nanti kita gambar di sini. Di mana penggambaran itu ada aturan-aturan tertentunya. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu ada berbagai jenis, ada 3 ya intinya. Persamaan lingkaran ya, yang paling sederhana ini, kemudian ada yang dengan titik selain titik pusat, kemudian ada yang namanya persamaan umum. Kita bahas yang pertama dulu ya. Di sini ada lingkaran berpusat di O atau titik awal, origin ya, origin, titik awal dari kartesius, yaitu titik antara X dan Y di sini. Ini titik O atau titik 0,0 dan jari-jari R. Nah, jari-jari itu lambangnya R kecil. Kemudian ya, untuk mencari persamaan lingkaran dengan titik pusatnya berada di titik O atau 0,0 itu cukup mudah. Di mana persamaannya ya, X kuadrat
plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan kita mau membuat persamaan lingkaran dengan jari-jari misalkan 3. Ya, misalkan ini. Jari-jari tadi jarak titik pusat dengan lingkaran. Di sini berarti 3. Berarti di atas juga 3. Di sini juga 3. Di bawah juga 3. Karena berjari-jari 3. Jadi jari-jari itu sama. Di setiap menghadap ke sini 3. Ke kanan 3. Ke sini 3. Ke pojok sini juga 3. Maksud jari-jari itu seperti itu. Jadi jari-jari tidak hanya satu, di sini harus di sini, tidak. Tetapi dari titik pusat sampai ke lingkaran itu dinamakan jari-jari. Dimanapun menghadapnya. Kemudian kalau jari-jarinya 3, tentu kita masukkan ke sini. R. 3 kita masukkan ke R. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ingat, R kuadrat. Ya, bukan R saja, R kuadrat. Setelah kita hitung, di sini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, 3 kuadrat itu 9. Jadi persamaan lingkaran ya, di titik 0,0 dengan titik pusat 0,0 dan berjari-jari 3 itu adalah ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Seperti itu. Untuk angka yang lain bagaimana? Sama. Jadi tentu lingkaran itu selain dia punya titik pusat dan jari-jari, dia biasanya juga ditentukan dengan titik potong. Ya, titik potong misalkan di sini. Lingkaran berpotongan dengan sumbu Y itu di 2 tempat. Misalkan di atas ini 3, di bawah dia min 3. Di kanan dia 3, berpotongan dengan sumbu X ya. Sedangkan di kiri dia min 3. Jadi titik potongnya 3, min 3, dan min 3. Seperti itu. Itu persamaan paling mudah ya. Jadi langsung ke contoh soal nanti biar kalian bisa penggunaannya. Di sini ada tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Yang A itu jelas bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kalau X dan Y-nya seperti ini pasti pusatnya di 0,0. Itu sudah pasti. Ya, sedangkan yang menjadi penentuan adalah jari-jarinya. Jari-jarinya didapat dari sini. Di sini ini tertulisnya R kuadrat. Untuk mencari jari-jari tentu kita hanya perlu mencari R tanpa kuadrat. 25 itu R kuadratnya. Jadi R kuadrat sama dengan 25. Maka R-nya saja, maaf ya, R-nya saja itu berapa? Akar dari 25 yaitu 5. Seperti itu. Jadi yang A ini jawabannya pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5. Seperti itu. Untuk yang B juga sama, tetapi di sini kalian jangan bingung ya, kok ada 81-nya di situ. Jangan khawatir, ini perlu kalian pindah saja ke kanan. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 81 positif ya. Nah, tentu ini bisa kalian rubah lagi. R kuadrat sama dengan 81, R sama dengan akar dari 81, yaitu 9. Jadi yang B itu titik pusatnya 0,0 dan berjari-jari 9. Begitu untuk yang model persamaan yang pertama, ya, persamaan di pusat 0,0. Kemudian persamaan yang kedua, di mana pusatnya tidak lagi ada di titik 0,0, tetapi titik tertentu yang dinamakan A, B. A, B ini bisa angka-angka bilangan bulat ya, bisa angka-angka lain. Jadi saya ke contoh langsung saja ya. Misalkan di Kartesius lagi tentunya, ada Kartesius. Misalkan saya punya titik di sini berapa ini? Kira-kira 32. Titik 32. Dan saya buat lingkaran berjari-jari 4 misalkan. Ya, begini. Misalkan ini jari-jarinya 4. Bagaimana menentukan persamaan lingkaran ini? Nah, karena titiknya tidak lagi, titik pusatnya tidak di titik pusat, tetapi di titik 3,2. Nah, ada rumusnya, yaitu di LKS ada di manakah? Oh, ini ya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, begini dikurung, sama dengan R kuadrat. A dan B di sini, ini adalah titik pusatnya.
titik pusat lingkaran. Di mana misalkan di contoh tadi 32, 3 ini A ya, dan 2 ini B. Jadi dan R, maaf ya, terakhir R itu adalah jari-jari. Jadi cara memasukkan gimana? Untuk persamaan lingkaran ini yaitu adalah X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan jari-jarinya tadi 4. Maka tinggal masukkan 4 kuadrat. Ingat bahwa minus di sini itu sudah rumus ya. Jadi kalau nanti titik pusatnya negatif, tentu hasilnya di sini positif. Ya, contoh lain saja nanti. X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Tinggal menghitung saja. Ini tidak perlu kalian jabarkan ya. Cukup begini saja tidak apa-apa. Ini 16. Jadi lingkaran yang dimaksud tadi adalah X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran ya, yang berpusat di titik 3,2 dan berjari-jari 4. Begitu. Bagaimana nanti kalau titik pusatnya negatif misalkan? Ya. Titik pusatnya di sini. Misalkan min 2, min 3. Titik pusatnya min 2, min 3 dan jari-jari 4 misalkan ya. Persamaannya bagaimana? Kita ambil rumusnya lagi. Masukkan min 2, ingat ya. X min di sini sudah rumus. Jadi kalau ada min 2 yang dimasukkan, harus ditambah kurung begini, biar tidak keliru. Ya. Y min, B-nya tadi, min 3, berarti min 3 lagi. Gini. R kuadratnya berarti 4 kuadrat. Jari-jarinya tadi yang saya minta adalah 4. Setelah itu, tentu di sini berubah. Min dikali minus berarti positif. Minus dikali minus positif. Sama dengan ini 16. Jadi begitu. Jadi di rumusnya itu sudah negatif. Jadi kalau ada angka negatif yang dimasukkan, itu berubah menjadi positif. Kan biasanya rumus itu sudah positif, tetapi untuk rumus lingkaran itu negatif. Jadi kalau yang dimasukkan, titik pusatnya tadi ada angka negatif, tentu akan berubah menjadi positif. Jadi hati-hati di situ. Kemudian itu persamaan kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B ya. Kemudian yang terakhir itu adalah persamaan umum. Di sini tidak adakah contohnya? Ada di halaman 7 ya. Ini tadi rumus untuk berpusat di A, B ya, berjari-jari R. Kemudian untuk persamaan umum itu hanya bedanya ini dijabarkan dan semua variabel dan angka itu dipindah ke arah kiri, sedangkan arah di sebelah kanannya itu 0. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY, ini A-nya besar ya, beda dengan A kecil tadi. A besar X, B besar Y plus C besar sama dengan 0. Jadi yang kanan itu 0. Jadi semua bentuk persamaan matematika jika di kanannya 0 itu adalah persamaan umum namanya. Jadi di kanannya harus 0. Untuk cara sama, jadi tentu untuk merubah ini, misalkan kita punya ini tadi, kita rubah ke persamaan umum. Merubahnya bagaimana? Tentu kita hanya perlu menjabarkan ini. X plus 2 kuadrat itu X plus 2 dikalikan X plus 2. Kita kalikan depan kali depan, X kuadrat. Depan kali belakang, 2X. Ini kali ini, 2X juga. 2 kali 2, 4. Berarti X kuadrat plus 4X plus 4. Ya, kemudian yang ini kita jabarkan pula. Y plus 3 dikalikan Y plus 3. Karena kuadrat kan ya. Y dikali Y kuadrat. Y dikali 3 plus 3Y. 3 dikali Y plus 3Y. 3 dikali 3, 9. Berarti kita punya lagi plus Y kuadrat plus 3Y. Ini 6 ya. 6Y plus 9. Sama dengan 16. Masih kurang, yaitu kita harus tata lagi. Yang kuadrat kumpulkan kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat
Kemudian yang ada X-nya kumpulkan dengan X-nya. Plus 4X plus 6Y plus 4 plus 9. Kemudian 16-nya dipindah ke kiri menjadi minus 16 sama dengan 0. Jadi di kanan itu diisi 0. Kemudian yang tidak punya variabel ini kita hitung. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 6Y. 4 ditambah 9, 13 dikurangi 16, berarti minus 3. Ya, berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum. Jadi begitu cara merubah persamaan biasa menjadi persamaan umum. Begitu ya untuk persamaan lingkaran, kita dari situ dulu ya. Untuk contoh-contoh soal mungkin di pertemuan selanjutnya karena videonya sudah panjang. Saya akhiri sampai di sini. Kita berjumpa di lain video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.